waktu yang sudah diberikan hari ini. Saudara jangan tegang. Kalau saudara tegang, saya lebih tegang. Oke, ini tangan udah dingin semua. Saudara percaya bahwa Alkitab itu lengkap? Amin. Oke, baik saudara, mari kita sama mengajak saudara untuk membuka kitab Injil Matius, Matius 11 ayat yang ke-28. Kita mau bacakan sama-sama. Bu Lucy boleh tayangkan Matius 11 ayat yang ke-28. Sudah? Kita membacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Berilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sampai ke situ dulu saudara. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menuntun hamba-Mu untuk boleh menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Banyak yang hamba tidak tahu, tetapi Engkau yang maha tahu Tuhan, dan Engkau lah yang akan mengajar kami, Engkau lah yang akan berbicara dan berkata-kata lewat firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan terus waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama amin. Amin. Haleluya. Saudara, di dalam Matius 28 ini, di sini perikopnya ajakan juru selamat. Di dalam perikop ini sangat betul-betul sangat memberkati saya, karena di saat saya waktu itu belum mengenal Tuhan, ayat ini yang sudah membawa saya untuk boleh mengenal Tuhan ya. Di sini Tuhan memanggil kita, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya saudara, ini konteks ini sangat luas ya. Jadi di sini Tuhan bilang Dia memanggil yang letih, lesu dan berbeban berat itu bukan cuma sekedar kita capek gitu ya, lalu Tuhan panggil, ayo ikut yuk, ikut gitu. Jadi bukan sekedar hanya itu, tapi maksudnya di dalam konteks ini sangat sangat luas. Jadi banyak artinya. Jadi letih itu bukan cuma letih fisik kita, tetapi letih jiwa, tubuh dan roh. Dan lesu kan kita sepertinya tidak nafsu lagi, sepertinya mau bikin apa itu tidak, rasanya boring gitu ya. Itu kan kita merasakan kelesuan ya di dalam hidup. Saya pun merasakan di dalam hidup saya ya sometimes. Jadi di dalam hal ini Tuhan itu memanggil kita karena memang Dia sudah siapkan yang terbaik. Tuhan mau memanggil orang-orang yang berdosa ya. Jadi bukan hanya sekedar orang-orang yang hidup dalam penderitaan, orang-orang yang hidup banyak masalah, persoalan. Ini semua dipanggil Tuhan, ini orang-orang seperti ini termasuk kita semua. Jadi kira-kira menurut saudara gimana? Ini pertanyaan saya. Menurut saudara, apakah kita perlu ayat ini? Perlu? Betul. Sebab di setiap hari kita sering mengalami masalah, kita sering mengalami big challenge. Itu kan sering, kalau kita menghadapi semua itu kan sering sekali kita merasakan seperti kekeringan gitu ya. Seperti kalau saya alami banyak masalah ya, orang pikir kok Ibu Tuli sepertinya
banyak masalah. Mereka tidak tahu masalah karena saya tidak perlu ceritakan. Tapi mereka sendiri bingung, kok banyak masalah gitu ya. Mereka pikir kok kelihatannya orangnya tenang-tenang aja. Tapi masalah banyak. Di keluarga banyak masalah, di rumah tangga banyak masalah, di di lingkungan teman-teman saya ada masalah. Tapi justru saya itu mengandalkan apa yang Tuhan cantumkan di dalam sini. Jadi Tuhan tetap memanggil kita di dalam kita menghadapi banyak masalah. Tuhan tetap memanggil kita untuk datang kepadanya. Jadi seperti engkau haus dan lapar, datanglah kepadaku. Jadi ini letih, lesu, dan berbeban berat ini banyak sekali artinya, saudara. Dan saya sangat diberkati dengan ayat ini. Sebelum saya bisa sharingkan setiap ayat ini sudah membajak saya terlebih dahulu, saudara. Jadi ayat-ayat ini sudah membajak, dibasmi gitu. Saya sudah dibasmi dulu terlebih dahulu dengan ayat ini sebelum saya bisa berdiri di sini untuk sharingkan kepada saudara. Tetapi Tuhan kita itu baik ya. Dia sangat mengasihi kita. Sebab dari zaman Adam itu kita kan memang sudah berdosa ya. Jadi kita itu sebenarnya sudah tidak ada masa depan. Tetapi karena Tuhan itu Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat mengasihi orang-orang yang sudah diciptakan, the creation, His creation, itu jadi Dia cuma satu-satunya jalan Dia bisa lakukan untuk kita, untuk memanggil kita kembali. Ya cuma lewat kasih Kristus ini. Jadi ini Matius 28 ini, saudara, itu Tuhan betul-betul berbicara yang mana kita betul-betul harus datang kepadanya. Jadi di saat kita lemah, kita harus datang kepadanya. Tetap terus kembali walaupun orang lihat kita sudah boring bagaimanapun, kita tetap harus kembali ke ayat ini. Apa yang Tuhan bicara di dalam ayat ini tetap akan menguatkan kita. Jadi seperti ini Tuhan bilang kan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan itu bukan hanya sekedar kelegaan ya. Seperti kita bicara dengan teman-teman kita, aduh, lega deh gue gitu ya. Misalnya kita udah ada sesuatu yang kita hadapi, lalu tiba-tiba masalah itu selesai gitu ya. Lalu aduh, lega deh gue gitu. Semuanya udah oke nih, everything is okay. Ini kelegaan yang Tuhan bicara ini bukan cuma sekedar kelegaan itu, tapi justru banyak sekali banyak sekali artinya gitu. Jadi kelegaan itu Dia berikan kita. Jadi ada perhentian. Maksud Tuhan panggil di dalam kelegaan itu, Dia kasih kita ada peristirahatan, perhentian, dan rest ya. Jadi totally rest. Jadi Tuhan itu Dia tahu kita haus dan lapar. Kita orang-orang yang berdosa, yang memikul beban dosa ya. Seperti saya, di saat saya masih di dalam kegelapan ya, itu sepertinya hidup saya itu kok berat gitu ya, berat sekali. Sepertinya hidup itu tidak pernah rasa enak gitu ya. Padahal ada beban yang saya pikul terus, ada beban yang saya tanggung terus gitu, mengenai yaitu beban dosa yang Tuhan bilang itu. Kita masih memikul beban dosa. Oleh sebab itu Dia panggil kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi konteks ini betul-betul ini biasanya ayat ini, saudara, dipakai untuk kalau ada hamba-hamba Tuhan mereka mau menginjil itu di pedalaman, ini biasanya mereka pakai ayat ini. Tetapi sebenarnya bukan cuma untuk dipakai untuk di saat mereka menginjil, tapi kita pun perlu ayat ini. Kita masih perlu setiap hari, sebab kita akan merasakan terus kekeringan selama perjalanan masih jauh. Kita masih this long journey, kita itu masih tetap akan merasakan kekeringan ya, haus dan lapar akan Tuhan itu tetap terus kita akan alami setiap hari sampai Tuhan kembali. Jadi oleh sebab itu Tuhan mau kita harus tetap terus bersandar kepada Tuhan ya. Jadi ini arti lesu, letih,
dan kelegaan ini sangat luas ya. Banyak kalau saudara mau cari tahu, saudara bisa pelajari sendiri karena banyak sekali artinya. Dan saya mau teruskan kita boleh buka ke ayat yang ke-29. Jadi Tuhan ini di sini dia bukan cuma panggil kita untuk senang-senang gitu loh istilahnya. Jadi setelah ini kita dipanggil, kita sudah diselamatkan, kita sudah dikuduskan. Ada satu hal lagi yang Tuhan mau buat untuk kita. Yaitu ada di dalam ayat yang ke-29. Dan siang mari kita bacakan sama-sama ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang, dan aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Benar-benar saudara, waktu saya pelajari ayat-ayat ini sangat luar biasa. Tuhan ini luar biasa gitu ya. Karena saya sendiri alami gitu loh. Saya sendiri salah satu orang yang memang diselamatkan lewat ayat ini gitu loh. Jadi waktu saya pikir enak nih ikut Tuhan ya, udah kita udah diselamatkan ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya pikir udah enak deh buat ikut Tuhan. Tetapi setelah itu loh kok after a while saya pikir kok saya sering menghadapi banyak masalah ya. Waktu saya belum diselamatkan itu saya pikir saya banyak masalah waktu belum diselamatkan. Lalu saya pikir begitu saya kenal Tuhan, saya pasti nggak akan ada di masalah. Jadi itu waktu itu saya pikiran seperti itu. Tapi setelah Tuhan mau saya buka ayat ini, dia mau saya pelajari ayat ini yang mana ayat yang ke-29 itu Tuhan mau dia mau mengajar kita ya, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ketenangan ini kan luar biasa ketenangan ini ya, maksud Tuhan itu jadi itu kuk. Saudara tahu kan artinya kuk? Kuk itu seperti alat pembajak ya, yang ditaruh di atas pundak lembu gitu ya, lembu, sapi, hewan, whatever ya. Pokoknya itu artinya kuk. Tapi kuk maksudnya Tuhan itu bukan kuk yang seperti ini, yang ditaruh di atas hewan gitu loh untuk membajak. Tapi kuk yang Tuhan mau ini yang kita, jadi ini kan dia bilang di sini. Pikulah kuk yang kupasang ya, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi artinya kuk ini bisa dibilang seperti beban, tapi bukan beban yang Tuhan kasih itu bukan beban seperti perhambaan ya, bukan beban yang seperti kita manusia kasih kepada kita. Ini kuk yang Tuhan kasih, kuk yang betul-betul kuk yang untuk membawa kita menjadi kuat, kita menjadi berjalan lebih kuat lagi, lebih daripada yang kita sekarang ini. Jadi ini kuk kan banyak sekali artinya ya. Kuk ini ada seperti kita masih pikul dosa, itu kan semua kuk ya. Kita masih hidup dalam dosa, itu kita masih pikul kuk. Jadi di sini Tuhan offer ya sama kita, saudara dan saya, di offer kuk yang enak gitu loh. Nah, jadi untuk saya ini waktu saya pelajaran ini saya tanya Tuhan, kuk ini bukan kuk spekuk gitu loh. Ini bukan kuk seperti kue cookies gitu loh. Saya pikir ini kuk yang agak sulit ya untuk dimengerti. Tetapi Roh Kudus itu luar biasa. Dia kasih pengertian sama saya. Dia bilang artinya kuk ini seperti ini. Jadi ini Tuhan mau mengajar kita di saat kita sudah diselamatkan. Kita bukan hidup seenak kita aja, kita bukan hidup hanya senang-senang saja, tetapi Tuhan mau kita belajar untuk boleh menjadi orang-orang yang kuat, untuk boleh menjadi orang-orang yang Tuhan bisa mengandalkan kita, untuk boleh memberitakan Injil, untuk boleh mengerjakan pekerjaannya. Sebab Tuhan dapat melakukan semua pekerjaan,
tapi Tuhan mau serahkan sama kita juga karena Dia sudah selamatkan kita, saudara dan saya. Oleh sebab itu di dalam kuk ini Tuhan bilang kita harus terima ya. Tuhan bilang pikula, berarti kita harus terima, receive ya, terima, receive. Jadi no complaining, no, just take it, you know. Itu maksud Tuhan. Jadi dan saya setelah saya dibaca oleh ayat ini, wah saya betul-betul bilang, aduh Tuhan, ternyata zaman itu saya berpikir salah, pola pikir saya itu sangat tidak sesuai, tidak klop dengan Tuhan punya ayat ini gitu. Dan di situ saya pelajari yang mana kita ternyata harus belajar banyak dari Tuhan, karena Tuhan yang dapat menuntun kita, Tuhan yang menjadi guru, Dia yang mengajar, Dia yang menjadikan kita menjadi murid-muridnya. Jadi itu kuk, betul-betul kuk yang luar biasa yang Tuhan kasih. Jadi bukan kuk yang biasa-biasa gitu ya. Ini kuk yang betul-betul untuk membawa kita menjadi seseorang yang dibentuk, seseorang, satu pribadi yang luar biasa, satu pribadi yang dewasa ya. Dan kalau kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-30 ya, di sini kan Tuhan bilang nih, ayat yang ke-30. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Enak dan bebanku pun ringan ya. Ini waduh, benar-benar deh saudara, saya tuh nggak habis pikir ya. Aduh Tuhan, ini ayat-ayat ini betul-betul luar biasa gitu. Kok saya maksudnya saya nggak ngerti kenapa kok kuk tuh enak gitu ya. Jadi maksud Tuhan itu bukan kuk yang yang berat gitu loh. Jadi untuk kalau sudah tahu itu kuk itu kan sebenarnya berat itu kan ditaruh di atas di dalam kuk ya. Itu sebenarnya kan kuk itu berat. Kalau kita angkat, kita pegang pasti berat ya kuk itu. Dan itu kan dibuat dari kayu ya kuk ya. Nah, jadi ini kuk yang Tuhan maksud enak ini kuk yang betul-betul kuk yang memang ringan gitu loh. Cuma kita aja yang merasakan berat. Saya merasakan berat. Padahal Tuhan bilang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi biar bagaimana kan? Nggak ada. Memang untuk manusia agak sulit ya. Seperti saya ini sering, aduh Tuhan kok sepertinya hidup ini berat, sepertinya hidup ini masalah after masalah. Padahal ini di sini Tuhan sudah bilang, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi yang sebenarnya membuat berat itu kan kita sendiri, saya sendiri ya. Jadi yang membuat kuk itu jadi berat. Sebenarnya kalau kita betul-betul mau ikut apa yang Tuhan mau, yang Tuhan suruh kita pikul ini, sebenarnya kan nggak sulit ya. Jadi saya banyak belajar dengan ayat ini. Dan Tuhan bilang harus menjadi orang-orang yang kuat, harus menjadi orang-orang yang lebih bertumbuh, lebih dewasa, orang-orang yang bisa menjadi teladan ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi sebelum saya tadi malam itu saya waktu lagi saat teduh dengan ayat ini, saya bilang, aduh Tuhan, gimana Tuhan saya mau sharingkan ayat ini? Tadinya saya mau ambil ada ayat satu lagi, tetapi Tuhan sepertinya mau saya tetap ini ayat ini yang harus saya sharingkan hari ini, karena saya tadinya mau menuju ke kalau tidak salah apa ya, saya mau kalau tidak salah, aduh saya lupa. Terus akhirnya Tuhan maunya tetap ini, karena memang saya diselamatkan lewat ayat ini. Jadi di dalam konteks ini betul-betul ya, Tuhan itu bekerja luar biasa. Jadi Tuhan itu bukan memanggil kita hanya sekedar memanggil. Tuhan itu Dia akan lengkapi ya. Di saat Tuhan memanggil kita itu, Dia akan lengkapi. Jadi dilengkapinya itu lewat pembentukan, saudara ya. Pembentukan karakter, pembentukan hidup kita ya di setiap hari. Jadi nggak begitu sulit. Sebenarnya nggak begitu sulit kalau memang kita mau ya, kita mau ikuti apa yang Tuhan mau.
Ya, jadi seperti saya bilang itu kan, seringkali saya yang merasa berat, saya yang merasa sulit gitu, saya yang merasa kok susah banget gitu. Padahal Tuhan bilang udah ada yang sulit-sulit amat gitu, kalau memang you mau. Kan itu kalau you mau aja ikutin. Ini tidak sulit ya. Karena memang enak ya kalau ya itulah arti kuk ini juga kan kita harus sangkal diri. Sangkal diri pikul salib setiap hari, bukan cuma sekali lagi. Aduh saya bilang, Tuhan kok susah banget sih setiap hari mesti pikul salib gitu loh. Aduh Tuhan kan berat itu salib gitu. Padahal maksud Tuhan tuh bukan itu gitu loh. Itu sebenarnya mau Tuhan tuh kita harus bisa seperti Tuhan ya, karakternya belajar seperti Tuhan, karakternya supaya kita itu bisa menjadi orang-orang yang betul-betul yang dia sudah tentukan, orang-orang yang dia sudah pilih dan dipanggil. Memang banyak yang dipanggil tapi hanya beberapa yang terpilih kan? Dan di saat kita dipanggil, yang kita hanya lakukan ya menyerah saja. Karena waktu itu pun waktu saya kenal Tuhan itu, saya nggak mengerti apa-apa sama sekali. Saya nggak tahu mengenai Alkitab, saya nggak tahu mengenai pokoknya nothing deh, pokoknya none whatsoever. Dan di situ Tuhan betul-betul mau saya harus menyerah gitu. Jadi saya surrender all gitu. Dan akhirnya di situ waktu Tuhan melawat saya menyerah, saya serahkan hidup saya dan saya menyerah. Dan di situ Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, Dia menjamah hati saya, dan di situ saya merasakan there's something different di dalam hidup saya. Biasanya saya rasa semua serba susah ya, karena memang di saat waktu saya masih muda, saya banyak mengalami juga ya, karena saya waktu itu juga kita berasal dari broken home family, jadi banyak itu di masa muda saya itu banyak beban itu ditanggung, dipegang, dipikul terus gitu. Jadi saya rasa aduh kok Tuhan tak peduli gitu ya, kita seperti ini di saat kita lagi menghadapi masa muda kami itu ya. Kita ada 6 bersaudara, kita hidup waktu itu orang tua tidak ada sama kita itu saudara. Itu untuk saya itu sesuatu yang sangat berat ya, karena pada waktu itu juga masih sangat muda. Dan saya bertanya Tuhan, kok sepertinya Tuhan itu ada tetapi kok tidak ada gitu loh. Karena kenapa kita itu hidupnya seperti ini gitu loh. Waktu saya masih muda itu saya seperti itu, tapi ternyata Tuhan punya rencana di balik semua itu. Saya hadapi banyak masalah, banyak musibah ya, seperti saya mau kasih contoh sedikit saudara. Waktu kalau tidak salah 2 tahun 2011, kalau tidak salah ya 2-3 tahun lalu itu kita kan adakan check up ya, kita harus check up. Saya mau ambil glasses ya. Lalu kita pergi, udah dicek, dokter itu cek semua. Ini udah bukan dokter biasa, ini udah ahli mata loh yang cek. Jadi dia itu udah kerjakan segala sesuatu sudah dikerjakan. Tetapi akhirnya dokternya bilang, aduh kita nggak bisa, katanya, we sorry we can't do anything. Saya pikir, aduh masa sih alat begitu canggih gitu ya, alatnya begitu, waduh masa nggak bisa kasih kacamata atau apa gitu kan. Tapi ternyata nggak tahu itu ya. Saya waktu dokter bilang itu, aduh saya bilang Tuhan, masa sih aku nggak bisa dapat gitu loh ya, kacamata apa gitu ya. Tapi Tuhan itu justru dia hibur ya, dia hibur saya. Karena saya sedikit down waktu saya dengar dokter itu bicara, dia bilang kita nggak ada cure ya. Jadi waktu itu saya dengan anak saya itu pergi ke dokter, lalu anak saya pun bingung, dia bilang kok bisa seperti itu. Dia bilang sama dokter, jadi dokter maksudnya sudah menyerah sekarang. Iya, kita sudah jalani semua apa yang medis harus jalani ya, semua tes sudah dijalani, tetapi ternyata memang kita nggak tahu what's the problem gitu. Akhirnya anak saya bilang, apa tidak ada jalan lain? Mungkin bisa dicek lagi, apa ada lagi gitu check up, next check up gitu. Tapi dokter bilang saya bisa, kalau memang ini saya bisa kirim lagi
di satu tempat untuk di-check up lagi ya, for the last time gitu. Lalu kita ikuti. Tapi ternyata sama, hasilnya sama ya. Setelah kita jalani itu tes itu juga hasilnya sama. Dokter bilang, aduh kita nggak bisa bikin apa-apa, there's no cure. Saya bilang, apa problemnya dokter gitu? What is the problem? Tapi dokternya bilang, we try, we don't know what's going on. We don't know. Terus saya bilang, jadi nggak bisa sama sekali. What's the disease ya? What is the disease? No, we don't know. Terus dokternya nanya, mungkin you bisa kasih tahu saya ada sesuatu di dalam keluarga atau bagaimana gitu ya. Saya pikir, apa saya mesti bilang? Tapi saya pikir, karena nanti mami marah sama saya gitu ya. Jadi saya bilang, sebenarnya ada dok gitu, tapi dokter bilang iya mungkin bisa membantu ya, so we know what to do. Tapi akhirnya saya bilang iya sebenarnya memang kita ada 3 bersaudara, tapi kakak saya yang laki-laki dia sudah meninggal, dia juga mengalami hal yang sama. Jadi 3 orang, sebenarnya 3 orang. Lalu saya ada sister juga 1. Dia bilang, terus sister you gimana? Dia masih bisa melihat. Saya bilang enggak, sama sekali sudah enggak. Dokternya bingung, Terus dia bilang, jadi enggak bisa, dia sudah dicek. Saya bilang semua sudah dicek, sama hasilnya sama, mereka enggak bisa bikin apa. Lalu dokter bilang, mungkin keluarga ada ikatan something gitu. Saya bilang, iya sebenarnya dok, iya ini yang saya mau bilang sama dokter supaya dokter tahu. Iya memang di dalam keluarga orang tua kami itu masih ada ikatan darah dekat. Jadi memang kalau zaman dulu itu kan kalau married ya, pernikahan itu masih ada ikatan darah dekat itu biasanya kan anak-anak bisa jadi bisa ada yang cacat, ada yang itu. Dan dokter mengerti, dia bilang oke, ternyata ini yang kita nggak bisa, dia bilang ini yang kita nggak bisa dapat. Ternyata memang betul ada ikatan darah keluarga gitu. Jadi saya bilang kalau ada ikatan darah gini, jadi dok nggak ada cure-nya. Ya nggak bisa, kita menyerah aja, kita nggak bisa. Jadi ada kemungkinan bisa blind katanya. Waktu saya dengar itu saya kaget. Saya bilang dokter, itu pikiran saya pertama-tama. Waktu dokter bilang itu, bisa blind. Aku bilang ini suamiku bisa cari perempuan lah. Pertama tuh, saya kaget dengan dokter itu, benar-benar down ya. Lalu suami saya juga dia yang sepertinya down, dia pikir masa sih kok nggak bisa ada cure gitu loh. Lalu saya cuma diam aja waktu dia bilang gitu. Saya pikir ya mau diapain lagi ya. Tapi saya cuma bilang sama dokter itu, saya bilang saya percaya ada satu cure sebenarnya. Jadi itu cure itu yang cuma saya percaya, saya bilang cuma ada di dalam Tuhan. Dokternya itu dia sepertinya bingung ya. Tapi saya bilang ya, saya cuma berpegang satu, saya bilang itu. Tapi dokter bilang dia bilang it's okay, just take it easy gitu. Lalu waktu saya pulang itu saya bilang Tuhan kok sepertinya kabarnya itu nggak enak benar gitu ya. Rasanya tuh mengecewakan gitu loh kabarnya. Maksudnya kita kan maunya dengar kabar dari dokter kan, kabar yang bagus gitu ya. Pasti disembuhkan, pasti segala macam itu udah pasti ya, pikirannya seperti itu. Tapi waktu saya pulang, saya cuma berdoa, saya bilang Tuhan, whatever ya, saya bilang, whatever it is gitu, apapun yang memang harus terjadi ya, saya bilang saya terima gitu, saya terima. Karena memang kalau itu sudah menjadi kehendak Tuhan ya, saya tidak bisa komplain gitu ya. Dan karena waktu kakak saya juga dia seperti itu, dia kan juga sepertinya dia putus asa, dia kepingin drive, dia tidak bisa drive, dia mau kerja, tidak bisa kerja, jadi dia down sekali. Jadi itu, dan pada waktu itu dia seperti terganggu mental sedikit, saudara. Dan di situ saya sangat sedih ya, karena saya pikir kalau saya harus seperti itu, ini bisa kacau semua nih. Saya pikir keluarga ini bisa benar-benar berantakan ya. Kalau ada salah satu yang kuat aja yang bisa bertahan gitu loh.
But anyway, jadi dan pada akhirnya saya pulang itu saya terus saya bilang Tuhan, whatever it is gitu ya, biarlah Tuhan yang atur gitu. Terus akhirnya saya bilang, tapi waktu itu memang saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau memang ada kesempatan gitu ya, Tuhan bisa kasih itu, saya mau gitu, saya mau melayani gitu loh. Kalau ada kesempatan Tuhan kasih, saya mau melayani. Lalu Tuhan bilang, memang melayani hanya bisa kamu melihat. Terus saya pikir, iya ya benar juga. Jadi Tuhan bilang, justru dengan keadaanmu sekarang ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, ya. Jadi akhirnya ya sudah, saya walaupun saya ini ya kecewa, saya sedih dengar kabar itu, tapi saya tetap bergantung ya sama Tuhan, karena saya percaya Tuhan itu Dia yang menjaga ya, Dia yang melengkapi semua saya ya, kehidupan saya ya, dan keluarga. Jadi itu aja yang saya sharing itu mengenai pengalaman dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Tetapi ini ayat ini saudara, biarlah ayat ini boleh menjadi ini ya, menjadi pegangan kita di setiap hari, karena ini ayat ini kan untuk setiap hari kita, bukan cuma untuk penginjil di saat kita menginjil atau hanya satu kali terjadi di saat kita diselamatkan, tapi ayat ini kita akan pegang terus di setiap hari, amin saudara. Ya, dan ini masih banyak, tapi nanti saja diteruskan ya. Jadi untuk saat ini saya sampai sini saja saudara, saya mau sharing, biarlah ini semua boleh menjadi berkat ya bagi kita semua, amin saudara. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan pasti oleh Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih. Dari
bagi seluruh kehidupan kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.